Waze. Halo guys, kembali sama gue Taufik di channel Waze. Berbicara soal kuliner, dari zaman dulu hingga sekarang kita tahu lah kalau kuliner itu lebih dari sekedar sesuatu yang untuk dikonsumsi gitu. Kuliner juga merupakan sebuah adat, tradisi, bahkan menjadi ciri khas gitu dari tiap daerah hingga negara gitu. Kalau makanan dan minuman yang biasa kita temui dan konsumsi kan biasanya menggugah selera dan lezat gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada makanan serta minuman gitu, dan dari segi tampilannya aja kita sudah merasa mual, jijik gitu. Dan buat kita mikir-mikir lagi gitu untuk mengkonsumsinya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas makanan dan minuman aneh yang ada di seluruh dunia. Sebagai pembuka, kita mulai dari balut dari Filipina. Makanan khas asal dari salah satu negara Asia Tenggara ini berbahan dasar telur. Tapi, bagaimana kalau telur tersebut juga disajikan dengan embrionya? Jadi, cara pengolahan makanan ini, mulanya telur ini itu akan diinkubasi dulu selama 21 hari. Sampai embrio itu membentuk mata, bulu, paruh, pokoknya hampir benar-benar hampir membentuk embrio dari burung tersebut lah gitu. Nah, dan telur ini akan dimasak ketika telur ini udah memasuki waktu seminggu lagi untuk menetas. Jadi cara penyajiannya ini kita makan telur gitu, tapi ada embrionya itu. Jadi ya kesannya lu makan telur tapi sekalian lu nelen burung yang udah jadi gitu. Cukup mengerikan gitu. Oke, untuk pembukaan. Yang kedua ada casu marzu, itu dari Italia. Casu marzu alias keju basi merupakan makanan tradisional dari Italia yang berupa keju berbentuk balok yang diolah dari susu domba, tapi dengan ada larva serangganya yang masih hidup gitu. Mungkin ini kalau kelihatannya itu seperti belatung gitu ya. Nah, katanya si larva ini memiliki manfaat untuk memberikan rasa gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kan malah kesan yang ditimbulkannya aja itu udah kotor dan menjijikan gitu guys. Biasa kan kalau kayak larva atau belatung gitu kan ada itu di ya makanan basi, tempat-tempat kotor, atau mungkin kayak di tempat sampah gitu. Tertarik mencoba? Lalu selanjutnya kita ke negara Asia Tenggara lagi, yaitu ada tarantula goreng dari Kamboja. Nah, kalau jenis cemilan gitu atau snack yang biasa kita konsumsi itu kan seperti potato chips gitu atau keripik singkong gitu dan sejenisnya gitu. Nah, bagaimana kalau snacknya itu diganti dengan tarantula goreng? Oke, jadi di Kamboja ini, di negara Kamboja, tarantula goreng ini merupakan snack yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat lokal gitu. Cara mengolahnya pun termasuk gampang gitu, dengan cara tarantulanya itu direndam dengan MSG atau micin gitu, gula dan garam semalam, kemudian digoreng dalam bumbu, yaitu ada bawang putihnya gitu. Mungkin terdengarnya tuh kayak digoreng garing atau digoreng crispy gitu ya, biar agak kriuk-kriuk gitu. Cuman kalau kriuk-kriuk ayam kan enak gitu, atau kriuk-kriuk gorengan enak gitu. Cuman kalau ini kan kriuk-kriuk tarantula gitu. Oke, udah mulai masuk ke ranah-ranah yang mengerikan. Sekarang kita ke negara Tiongkok. Mereka punya snake wine atau ular anggur. Nah, kalau wine kan pada umumnya itu terbuat dari anggur gitu. Nah, kalau di negara Tiongkok ada wine yang terbuat dari ular. Yap, ular. Minuman ini dibuat oleh ular yang direndam selama beberapa bulan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ular yang dipakai ini adalah jenis ular yang berbisa gitu.
Gue gak ngerti lagi apa sensasinya minum ular. tapi ini emang ada gitu di Tiongkok gitu, wine yang terbuat dari ular. Nah, gue ingin bertanya nih buat kalian yang biasa minum wine, tertarik gak minum wine yang biasanya terbuat dari anggur, sekarang diganti dengan ular? Kita bahas yang selanjutnya. Itu ada blood sausage atau sosis darah. Oke, sesuai namanya, sosis ini bukan terbuat dari daging ayam, daging sapi itu atau daging apapun itu, bukan. Tapi sosis ini terbuat dari darah yang dibekukan gitu. Gue jadi ingat kalau di Indonesia tuh ada kasus gitu ya, kayak mencurangi makanan itu, dia menggunakan sosis sebagai topping, tapi itu bukan sosis gitu. Itu kalau gak salah namanya marus gitu ya. Jadi marus itu adalah olahan yang dibuat dengan cara mengendapkan darah gitu. Itu kan ya kalau di agama gue termasuk haram lah makannya gitu. Nah ini, tapi yang blood sausage ini emang bener-bener sosis yang terbuat dari darah yang dibekukan gitu. Nah yang lebih mengerikannya lagi gitu, makanan ini bisa ditemukan di banyak benua gitu. Ada di Afrika, ada di Asia, Eropa, dan Amerika gitu. Kalau misalkan kalian menemukan olahan-olahan yang berbahan dasar atau yang menggunakan sosis, lebih baik aware dan berhati-hati lah, daripada entar malah kemakan gitu. Kalau makan darah tuh kan ya kayak kesannya tuh kurang baik juga gitu untuk tubuh gitu. Selanjutnya kita ke negara K-pop, Korea Selatan. Mereka punya Sannakji atau gurita hidup. Jadi makanan berbahan dasar gurita yang masih hidup ini namanya itu Sannakji. Jadi cara pengolahannya itu ada dengan cara memotong-motong gurita yang masih hidup lalu dimakan menggunakan kecap asin gitu. Makanan ini dicap sebagai makanan yang bahkan bisa mengancam nyawa gitu, dibalik kesan menjijikkannya itu gitu. Kenapa? Karena meskipun gurita ini dipotong-potong, tapi kan kaki gurita itu kan masih bisa hidup gitu ya, masih bisa gerak-gerak gitu. Khawatirnya kalau ditelan secara masih mentah gitu, nanti kaki gurita ini malah nempel di tenggorokan gitu. Itu kan bahaya gitu ya. Dan gue pikir juga ya itu menjijikkan dan yang pasti bau amis gitu. Kan kalau sejatinya hewan-hewan laut tuh kan ya kalau belum diolah secara proper kan bau amisnya tuh nyengat gitu kan. Kenapa sih nggak dibikin seafood aja gitu? Kayaknya lebih enak gitu dibikin seafood gitu kan, dibuat atau dimasak dengan proper gitu, atau mungkin dibikin olahan asam manis gitu, atau mungkin dibikin takoyaki kan. Gue juga mau gitu ke takoyaki gitu kan, enak gitu. Kenapa sih makan hidup-hidup gitu? Ya mungkin ini udah termasuk budaya orang Asia sana juga gitu ya. Selanjutnya kita ke negara kartel gitu. Ya, Meksiko. Mereka punya eskamol. Kalian tahu kaviar kan? Salah satu olahan, bukan olahan sih, bahan makanan sih. Salah satu bahan makanan termewah, termahal, yang terbuat dari telur ikan ya kalau gak salah. Nah, kalau si eskamol ini, dia disebutnya tuh kaviar juga gitu. Cuman bukan dari telur ikan, tapi dari larva dan kepompong semut. Oke. Sudah mulai aura-aura menjijikkannya itu kerasa ya. larva lagi. Nah, di sini eskamol ini menurut mereka termasuk hidangan khas dengan cita rasa perpaduan keju, mentega, dan kacang-kacangan. Emang terdengar agak menarik juga sih, katanya kan perpaduan keju, mentega, sama kacang-kacangan. Tapi kan kalau melihat dari bahan dasarnya, apa kita tahu kalau itu terbuat dari larva dan kepompong semut kan ya gimana gitu. Mungkin gue muntah juga disuruh makan gitu. Ya ini kan termasuk bukan bahan makanan gitu ya, agak aneh aja gitu. Nah, langsung kita bahas yang terakhir. Kita ke negara Asia Tenggara lagi, kali ini di Filipina gitu. Ada yang namanya pakpak.
Makanan dari Filipina ini merupakan makanan yang sering dihidangkan untuk dan disantap lah ya dengan untuk masyarakat yang kurang mampu atau kurang beruntung lah. Karena makanan ini sejatinya terbuat dari sampah. Iya, sampah. Jadi pak-pak ini diolah dari makanan sisa-sisa restoran fast food yang dicuci hingga bersih gitu. Lalu dimasak dengan cara digoreng atau direbus dengan kuah merah. Katanya sih proses ini untuk membunuh bakteri sama kuman lah ya. Karena kita tahu kan kalau yang namanya sampah itu kan udah terkontaminasi sama bakteri, kuman atau hal-hal kotor lainnya gitu. Meskipun begitu, meskipun kita tahu dari bahan makanan yang kurang layak, tapi ini termasuk makanan primadona atau makanan masyarakat umum dari masyarakat yang kurang mampu di sana gitu. Dan jenis makanan ini sih ya bisa dibilang makanan yang kurang layak gitu, dan termasuk makanan daur ulang gitu, karena dibuat dari sampah gitu. Kalau kayak gini kan kesannya jadi agak malah miris lah sih lihat ini gitu, karena ya kita tahu ternyata di sana gitu masih banyak masyarakat kurang mampu yang untuk menyambung hidup aja yang mereka rela mengolah serta memakan sesuatu yang terbuat dari sampah. Sejatinya sih kita harus lebih bersyukur lah ya hidup di Indonesia, karena masih banyak sekali orang-orang yang dikatakan masih bisa mendapatkan makanan yang lebih layak gitu. Walaupun gue tahu mungkin di daerah-daerah kecil sana masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan sumber bahan makanan yang layak untuk dikonsumsi gitu. Jangankan layak untuk bergizi aja kayaknya masih susah gitu. Jadi pesan gue ya tolong jangan buang-buang makanan. Kalau misalkan kita makan ya tolong dihabisin lagi. Kita menghargai makanan lah, karena apa yang kita makan belum tentu bisa mereka nikmati juga gitu. Yap, segitu aja mungkin video dari gua tentang makanan dan minuman yang aneh-aneh gitu yang ada di dunia gitu. Sebenarnya masih banyak sekali sih list-list yang belum gua sebutin, cuman kalau misalkan gua paksa digabungkan di video ini ntar malah kesannya bakal panjang banget dan kurang ringkas aja gitu. Karena gue tahu kalau misalkan videonya terlalu panjang juga pasti kalian bosen lah ya nontonnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari gue. Mungkin di next videonya kita bakal bahas hal-hal yang menarik lagi gitu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gue Taufik dari Channel Ways. Bye.